semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku, hal-hal yang aku alami pasca melahirkan. Ada banyak sekali hal-hal yang aku alami pasca melahirkan itu. Tapi ada beberapa hal yang aku highlight, jadi bener-bener yang berkesan sekali untuk aku. Dan ini selalu aku ingat karena ada beberapa, karena udah lama juga ya melahirkannya, udah 7 bulan yang lalu. Ada beberapa yang lupa, dan ini yang di highlight, ini yang berkesan, ini yang selalu aku ingat. Yang pertama, badan berasa sakit semua habis lahiran itu, karena memang waktu melahirkannya sih itu nggak inget apapun ya, pokoknya pasrah aja. Nah, pasca melahirkannya ini yang mulai berasa sakit punggung lah, sakit pinggul lah, sakit kaki, sakit segala macam, pokoknya sakit ini badan. Cara untuk mengatasinya, yang pertama saya lakukan itu pijat. Pijatnya itu nggak sendiri ya, tapi dibantu sama tukang pijat yang dipanggil ke rumah, itu emak-emak. Jadinya itu enak banget dipijat sama emak-emak kayak gitu, emak Paraji. Kemudian yang kedua yang saya lakukan itu menjaga asupan minum saya. Selanjutnya menjaga asupan makanan, gizi seimbang ya yang dikonsumsinya. Dan yang terakhir itu melakukan olahraga ringan. Olahraga ringannya kayak jalan santai aja gitu sambil bawa anak untuk jalan-jalan menghirup udara segar di pagi hari. Yang kedua yang saya alami itu masalah ASI. ASInya itu baru keluar di hari ketiga. Jadi pas IMD, inisiasi menyusui dini, itu anak saya tuh kayak kehausan, kelaparan, tapi dia nggak bisa mimi karena ASInya nggak keluar. Saya sedih terus terang itu sedih banget. Tapi saya nggak pasrah sampai nunggu si ASInya keluar. Saya ngusahain beberapa hal, banyak hal, bahkan udah nyobain konsumsi suplemen ASI booster, terus coba pumping, terus saya juga coba makan makanan yang bergizi, dan yang terakhir itu pijat laktasi. Nah, pas abis pijat laktasi ini alhamdulillah ASInya langsung mengucur deras sampai sekarang. Yang ketiga yang dialami nifas, tentu saja ya nifas. Untuk darah nifasnya sendiri keluar banyak itu cuma beberapa hari sih kalau di saya ya, pengalamannya sekitar 5-6 hari lah. Pas udah hari ketujuh itu udah sedikit, jadi kayak menstruasi biasa aja gitu, menstruasi hari ketiga, keempat, jumlahnya seperti itu. Ini terjadi sampai hari ke-40, tapi ya gitu, jadi sedikit keluarnya anak. Yang banyak bangetnya itu di hari pas melahirkan itu jelas ya, terus sampai hari ketiga lah itu bener-bener banyak banget yang keluar. Yang keempat itu kurang tidur. Setelah waktu hamil kita kurang tidur karena merasa tidak nyaman, insomnia ya, karena tidur kanan kiri itu nggak nyaman, ada perut yang ganjel. Nah, setelah melahirkan pun kita susah tidur, bukan karena kita insomnia, tapi memang terpaksa untuk bergadang karena anak itu biasanya malah melek di malam hari kalau bayi baru lahir itu. Jadi malam-malam itu kita justru menyusui terus dan ganti popok juga, apalagi saya pakai popok kain ya, jadinya sering banget ganti karena dia sering pipis dan buang air besar. Tuh di minggu-minggu pertama itu bener-bener bikin frustasinya kayak capek, pengen tidur tapi nggak bisa gitu, karena tanggung jawab kita juga, itu anak kita kayak gitu. Tapi lama-lama sih setelah kita beradaptasi itu bisa enjoy. Yang kelima yang saya alami itu mood swing. Mood swing ini bener-bener yang ngaruh banget, pokoknya sekitar hampir sebulanan itu mood swing banget. Dan mood swing ini menjadikan saya juga mengalami baby blues. Untuk mengatasi baby bluesnya sih sudah saya bikin ke video terpisah ya, jadi moms bisa mampir melipir lihat tips-tips yang saya alami, yang saya lakukan untuk mengatasi baby blues yang saya alami. Yang keenam itu masa adaptasi. Masa adaptasi ini saya nggak tahu sih, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya adaptasinya. Kalau saya pribadi itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan ini adaptasi ke pola tidur. Jadi kita harus berusaha terbiasa untuk tidur kurang dari yang seharusnya, yang harusnya 7-8 jam ini jadi cuma mungkin 4 jam satu harinya. Kemudian juga kita beradaptasi untuk menyusui, belajar pelekatan yang baik dan benar, kemudian
memandikan bayi, mengganti popok. Apalagi kalau yang sebelumnya biasa jijian itu buang jauh-jauh rasa jijinya, karena siapa lagi yang bakal membersihkan itu. Secara naluriah sih kita bakal otomatis untuk melakukan hal-hal itu. Yang ketujuh itu perasaan tidak nyaman saat buang air kecil. Ini saya alami sekitar 1 mingguan lah itu. 1 mingguan kayak nggak nyaman, kayak ada yang buang air kecil tuh kayak nggak nyaman gitu, bener-bener nggak nyaman. Mungkin karena kena jahitan. Kebetulan saya mengalami dijahit, tapi jahit sedikit ya, karena anak saya lahirnya tuh posenya tuh pose cantik. Jadinya pas diambil biar tidak anaknya tidak patah tangannya, jadi disobek sedikit. Sobekan sedikit aja, jahitan sedikit aja itu lumayan rasanya ke pas buang air kecil. Gimana sobekan yang banyak, yang jahitannya banyak gitu ya. Tapi untuk buang air besar itu saya tidak mengalami rasa sakit, rasa takut itu nggak ada sama sekali. Lancar-lancar saja justru. Yang ke-8 yang saya alami itu adalah perubahan bentuk badan. Jadi badan itu nggak serta-merta langsung pas anak keluar itu langsung kembali kayak waktu gadis, kayak waktu sebelum hamil, enggak. Itu butuh proses ya. Jadi pas anak sudah lahir itu saya timbang, berat badan saya berkurang sekitar 3-4 kilo. Dan sedangkan saya kenaikan berat badannya itu 16 kilo masa kehamilan ini. Jadi PR-nya banyak banget. Cuman dengan kita menyusui, mengurus anak itu bakal berkurang berat badannya dengan sendirinya. Gak perlu diet-dietan, gak perlu sama sekali, bakal mengurus sendiri gitu. Tapi memang kalau masih menyusui gak bakal sekurus zaman gadis ya. Kemudian perubahan yang lainnya itu jelas di badan itu kelihatan badan ibu-ibunya gitu. Badan itu bener-bener yang berisi, sekel gitu. Dan payudara juga membesar karena memang kita menyusui, ada ASI di dalamnya. Perubahan badan seperti ini kadang-kadang merasa insecure sih, terutama di depan suami ya. Kita jadi terlihat tidak menarik, tapi alhamdulillahnya suami paham akan hal itu. Dan ketika saya bilang mau diet aja, mau diet biar kurus lagi, kata dia jangan itu kasihan anak kita nanti kurang gizi katanya gitu. Jadinya ya alhamdulillah karena suami support, jadi saya sudah tidak merasa insecure lagi. Terakhir yang saya alami itu saya sering lupa kalau udah melahirkan. Jadi sekitar 3 hari pertama itu kalau mandi itu sering ngelus-ngelus perut, sering ngajak ngobrol gitu, padahal bayinya udah keluar gitu, nggak ada di perut lagi. Itu sering saya alami, ngajak ngobrol perut padahal udah nggak ada anaknya. Refleks aja sih kayak gitu itu sih. Selain yang saya sebutkan tadi sebenarnya masih banyak lagi ya pengalaman-pengalaman lainnya. Tapi kalau dirilis satu persatu itu bakal banyak banget dan durasinya itu bakal panjang pakai banget. Jadi itu yang saya highlight aja ya, Mams. Itu pengalamanku waktu pasca melahirkan. Gimana pengalaman Mams? Share pengalamannya di komen ya. Kita sharing sama-sama. Terima kasih.